gerak, kencang depan gerak, tegap gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah, semangat ya. Kan kemarin kita sudah liburan memperingati lahirnya Pancasila. Anak-anak, pagi ini Ibu akan mengecek dulu ya anak-anak. Siti Nurhasana Hadir. Siti Maudi Febrianti. Oh, tidak hadir ya? Iya. Oh, iya, katanya lagi sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh supaya bisa kembali sekolah. Amin ya robbal Alamin. Aulia Aprilianti. Hadir. Iya, alhamdulillah. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar mengenal Allah dan kitab-kitabnya, yaitu pembelajaran kelas 5 semester 1 pembelajaran yang kedua. Sudah dibuka anak-anak bukunya? Sudah. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta coba KM untuk memimpin doanya. Maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, dilanjutkan membaca surat Al-Kautsar anak-anak, dibuka jujangannya ya. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih KM sudah memimpin doanya dan anak-anak semuanya. Kenapa sih anak-anak kita harus berdoa? Yaitu tujuannya kita berdoa supaya pembelajaran kita kali ini diberi kelancaran dan kemudahan, serta supaya ilmu yang akan kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal Amin. Nah anak-anak, sebelum kita menuju ke pembelajaran, kita membaca Pancasila. Nanti dilanjutkan dengan Indonesia Raya. Siap anak-anak? Ya. Ya, KM lagi dipimpin untuk
membaca Pancasila. 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 Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa ya? Kemarin kita sudah belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, alhamdulillah masih ingat ya anak-anak ya? Husna yang sudah kita pelajari ya kan anak-anak? Melalui Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Masih ingat kan apa artinya Al-Qayyum? Allah Maha Mandiri atau berdikari. Semoga anak-anak kelas ketika di rumah sudah bisa hidup mandiri. Ya, contohnya hidup mandiri tuh anak-anak sudah bisa mencuci pakaian sendiri. Yang kedua Al-Hayyu, Allah Maha hidup dan tidak pernah akan meninggal. Yang meninggal itu makhluknya, yaitu kita sebagai manusia. Yang ketiga Al-Ahad, Allah Maha Esa. Allah tidak ada sekutunya, Allah Maha Tunggal. Yang keempat yaitu Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Mematikan semua yang diciptakannya atau semua makhluknya. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Rukun iman yang ketiga atau keempat? Iya, betul sekali. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab itu termasuk rukun iman yang ketiga. Karena jumlah rukun iman itu ada 6. Ya, sekarang kita akan mempelajarinya anak-anak. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih mendalam, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang pertama 1.2 yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mematikan, Maha hidup, Maha berdiri sendiri, dan Maha Esa. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui membaca kitab-kitab Allah yang ditayangkan guru melalui PowerPoint. Peserta didik mampu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui membaca kitab-kitab Allah yang ditayangkan guru melalui PowerPoint, peserta didik mampu menyajikan
dan mengkomunikasikan 4 jenis kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua sudah siap belajar untuk hari ini, anak-anak? Sudah. Iya. Kemarin kan Ibu ngasih tugas kalian menulis kitab-kitab Allah. Di bawah anak-anak tugasnya? Bawah. Boleh dikeluarkan dari tasnya? Nah, anak-anak, Ibu juga sama nih mempunyai tulisan kitab-kitab Allah yang berjumlah ada 4. Kelihatan nggak tulisannya, anak-anak? Kelihatan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kitab Zabur, kitab Al-Quran, kitab Injil, dan Kitab Taurat. Ada yang tahu ini kitabnya diturunkan kepada siapa saja? Enggak, siapa? Angkat tangan dong. Iya, ayo nak. Ini kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Yang kedua kitab Al-Quran. Ada yang tahu kepada Nabi siapa? Ya, Ulia. Nabi Muhammad SAW. Pinter. Selanjutnya kitab Zabur kepada Nabi. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Boleh. Yang keempat kitab Taurat diturunkan kepada siapa, anak-anakku? Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya, benar sekali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kitab Allah. Maka di sini Ibu mempunyai suatu permasalahan yang nantinya kalian akan dipecahkan secara bersama-sama dan secara berkelompok. Oke anak-anak? Ya, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan kalian pindah ke kelompoknya masing-masing. Ya, permasalahan yang pertama yaitu bagaimana cara mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Ada yang mau mencoba menjawab? Oh, belum ya? Ya, permasalahan selanjutnya atau permasalahan yang kedua yaitu ada berapa kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya? Ada 4. Iya, pintar sekali, ada 4 ya. Baik anak-anak, silakan pecahkan permasalahan tersebut secara berkelompok. Kelompok 1 Ibu diketuai oleh Jihan. Kelompok 2 Askia. Kelompok 3 Hani. Dan kelompok 4-nya Nurasana. Ya anak-anak, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Nanti kalian tuliskan nama anggota kelompok di kertas ini ya anak-anak. Silakan kelompok 1 ambil bukunya. Kelompok 2 kelompok 3, kelompok 4. Ya Ibu bagi
waktunya untuk berdiskusi selama 15 menit. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan. Mulai dari sekarang anak-anak. Siap anak-anak? Siap. Merah, kalau kitab-kitab Allah ada berapa sih? Ada 4. Ada kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam surat apa? Oh iya, perintah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ada di dalam surat An-Nisa ayat 136 ya. Pintar ya. Anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah. Baik, kelompok 1 Ibu kasih waktunya untuk mempresentasikan hasil kinerja kalian. Silakan ke depan. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Pertama-tama mulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Di daerah Israel dan Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah SWT. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Alhamdulillah, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil kinerjanya. Beri aplaus dong anak-anak buat kelompok 1. Silakan kalian, barangkali ada yang mau bertanya. Ibu persilahkan. Ya, silakan. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Saya menanya, Al-Quran terdiri dari berapa surat dan berapa juz? Dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Sudah belajar tentang cara mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Apakah ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan Jihan, Ibu. Kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Quran, dan ciptaannya. Pertama, kita sudah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah sejenis kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril.
kasih. Siapa lagi? Silakan Hani sama Vina ya. Masih ini. Setelah kita mengenal kitab Allah SWT, kita bisa melakukan ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah. Dan yang kedua, kita bisa melakukan ajaran terpuji kepada sesama manusia. Dan ketiga, kita bisa mengajarkan terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, kita bisa mengajarkan terpuji kepada diri sendiri. Ya anak-anak, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar cita-cita menjadi anak soleh. Pesan ibu, jangan lupa selalu cuci tangan sebelum kita makan, dan kalian harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Ingat ya anak-anak pesannya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM untuk memimpin doanya.